Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifatul yadain, tentang sifat kedua tangan milik Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan dua dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama, wa qauluhu wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, yaitu perkataan Allah kepada iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mana'aka, apa yang menghalangimu, antas juda lima khalaqtu biyadayya, untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, ini dalil bahwasanya Adam spesial diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas perbuatan mereka. Orang Yahudi terlaknat karena mengejek Allah, mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan sungguhnya kedua tangan Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak ya bagaimanapun Allah kehendaki ya. Inilah sifatul yadain, tentang sifat dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat dua tangan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalilnya ya. Kita bisa klasifikasi misalnya ya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mau digabungkan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, maka lebih dari 100 tempat yang Allah menyebutkan tentang sifat kedua, sifat tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun dalil dari Al-Quran bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya. Lafal ya. Sifat tangan dengan lafal tasniyah. Lafal tasniyah yaitu yang menunjukkan dua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini kedua tanganku. Yang ini menunjukkan bahwasanya tangan Allah ada dua, karena kata para ulama namanya adat, ini adalah nas. Kalau mengatakan dengan kedua tanganku, tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada 3 tangan, tidak ada keempat tangan, tidak tangan satu. Ya, seperti perkataan perkataan orang soleh kepada Nabi Musa alaihissalam, inni uridu an unkihaka ibnatayya hataini. Ibnatayya, aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah seorang dari kedua putriku. Berarti tidak ada putri yang lain ya. Nas, bahwasanya angka 2 ini menunjukkan memang ada 2 saja ya. Paham? Maka tangan Allah 2, dan ini ijma' ulama ya. Taib.
Kemudian datang sifat tangan, datang dalam bentuk mufrad, tunggal. Dalam kurung tunggal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala biyadikal khair. Biyadikal khair. Kemudian juga tabarakalladzi biyadihil mulku. Sini biyadihi dengan satu. Tangannya, di tangan Allah lah segala kebaikan. Di tangan Allah segala kerajaan. Di tangan Allah segala kerajaan. Bagaimana kita mengkompromikan dengan yang ini? Kata para ulama, sering datang dalam Al-Quran, ya bahwasanya dalam bahasa Arab, jika mufrad diidhofahkan, disandarkan kepada dhamir, maka maksudnya adalah isim jenis. Ya, jika lafal mufrad tunggal diidhofahkan, disandarkan, ke dhamir, ya, kata ganti, atau apa namanya, diidhofahkan, ya, ke isim ma'rifah, maka menunjukkan jenis. Terlepas dari jumlahnya, terlepas apakah jumlahnya satu atau dua atau banyak, ya. Contoh, ini kaidah dalam bahasa Arab, semua orang tahu tentang hal ini, ya. Kalau ada lafal mufrad diidhofahkan kepada ma'rifat, ini biyadi, yad ini mufrad, ka ini ma'rifat, isim dhamir ma'rifat. Maka yad di sini maksudnya jenis tangan. Ya, jenis tangan, terlepas jumlahnya 1, 2 atau 3 atau lebih. Contoh, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat ini satu. Jika kalian menghitung nikmat, ini mufrad tunggal. Tapi tatkala nikmat Allah berarti jenis nikmat. Bukan maksudnya Allah cuma menghitung punya nikmat cuma satu. Tapi jenis nikmat Allah itu banyak. Mau satu, mau dua, terlepas, yang penting nikmat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jenis. Contoh lagi, misalnya, ya, misalnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Nikmat Allah cuma satu? Enggak, ya. Tapi Allah menggunakan lafal mufrad, nikmatku. Paham? Kalau bahasa Arab, nikmatku itu bukan berarti cuma satu nikmat. Terlepas dia jumlahnya satu atau dua atau banyak. Karena hanya sekedar ingin menjelaskan nikmat tersebut adalah jenis kenikmatan. Terlepas dari jumlahnya. Contoh lagi misalnya dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam malam puasa untuk berhubungan dengan istri kalian. Lailat, malam cuma satu mufrad. Maksudnya dihalalkan cuma satu malam aja? Tentu tidak, tapi setiap apa? Setiap malam. Paham maksudnya? Paham, ya? Jadi kalau diidhafahkan lafal mufrad kepada ma'rifah, maka tidak menunjukkan jumlahnya cuma satu, tapi dia menunjukkan jenis apa? Jenis jenis malam, jenis nikmat misalnya. Saya ulangi, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk mencumbui istri-istri kalian di malam puasa. Apakah dimaksud cuma satu malam? Tidak, tapi seluruh malam-malam puasa, ya. Maka tatkala Allah menggunakan lafal tunggal, biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, bukan berarti tangan Allah cuma satu. Faham? Ini maksud saya.
Kemudian juga datang dalam apa namanya? Nas, ya. Ini tadi saya contohkan apa? Seperti jadi dalilnya ya. Al-adad bilangan adalah nas. Nas. Ya, nas. Jadi tingkatan tunjukan kalau dalam usul fikih ada namanya nas, ada namanya zahir, ada namanya muawwal. Ya, ini belajar usul fikih. Tapi kalau nas itu la yahtamil ghairahu, tidak mengandung kemungkinan yang lain, yaitu tegas, tidak mengandung kemungkinan yang lain, kemungkinan jumlah atau angka yang lain. Misalnya tadi, kalau Allah mengatakan tilka asyaratun kamilah, itulah 10 yang sempurna. Jangan kita bilang mungkin maksudnya 11, mungkin tidak mungkin. Kalau bilang 10 ya berarti 10. Paham? Allah bilang 10 berarti apa? 10. Jadi kalau Allah sebutkan atau Nabi menyebutkan angka tertentu berarti nas, tidak mengandung kemungkinan angka-angka yang lain. Ya. Jadi tadi inni uridu an unkihaka ihda benatayya. Aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu dari 2 putriku, ya. Berarti putrinya cuma 2. Sama. Lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dari tangan Allah 2. Kemudian juga datang dalam bentuk jamak plural, ya. Seperti mimma amilat aidina, mimma dalam surat Yasin. Yang tangan-tangan kami di sini jamak di sini. Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami? Kata Allah tangan-tangan kami di sini. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Padahal Allah mengatakan tangan Allah cuma apa? Cuma 2. Kenapa dalam sebagian ayat Allah menggunakan jamak tangan-tangan kami? Ya, tangan-tangan kami. Maka jawabannya, bagaimana mengkompromikannya? Jawabannya, terkadang yang pertama kita bilang, ya, ini adalah bentuk penyesuaian, karena sering Allah menggunakan kata jamak untuk pengagungan. Contoh seperti firman Allah, contoh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah menggunakan jamak sampai 5 kali, ya. Inna 1, inna kami, nahnu 2, nazzalna 3, adzikra 4, wa inna lahu lahafizun, bukan lahafiz. Lahafizun juga jamak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya penyesuaian karena Allah menggunakan awal inna, maka hafizun juga menyesuaikan, paham? Lahafizun bukan berarti Allah jamak. Paham? Tetapi ini karena penyesuaian. Karena Allah menggunakan kata ganti pengagungan, ya. Dalam bahasa Indonesia juga kami yang membangun, kami padahal kita sendiri misalnya, ya. Mau dikatakan oleh orang Arab, milik siapa unta ini? Lana, milik kami. Emang kamu berapa orang? Saya sendiri. Tapi menggunakan kata apa? Kata kami, ya. Sama. Mimma amilat aidina, Allah menggunakan na di sini pengagungan, maka aidi menyesuaikan. Sebagaimana hafizun menyesuaikan dengan inna. Paham? Paham tidak? Paham. Yang kedua, ya. Ya. Bisa jadi, ya, pendapat yang mengatakan bahwa
aqallul jama' itsnan. Jamak tersedikit adalah 2. Jadi lafal aidi ini adalah lafal jamak, tapi di sebagian ulama dalam bahasa Arab mengatakan bahwasanya jamak paling sedikit 2. Kira-kira sudah 2 kita bisa menggunakan lafal jamak. Tidak harus 3. Ini pendapat sebagian ulama bahasa. Mereka ada khilaf. Apakah aqallul jamak, jamak paling minimal itu 2 atau 3? Bagi yang berpendapat bahwasanya jamak minimal 2 selesai. Ini enggak ada masalah. Karena 2 bisa diungkapkan dengan lafal apa? Jamak. Sama nanti khilaf juga tentang masalah misalnya sebagian ulama mengatakan bagaimana hukum salat Jumat? Yang penting ada jamaah. Taib, jamaah apakah 2 disebut jamaah atau harus 3 orang? Misalnya khatib sama yang dengar, siapa bisa sholat Jumat? Karena sebenarnya mengatakan harus 40 orang. Ada yang mengatakan tidak harus jumlah 40. Ada yang mengatakan 3 sudah cukup. Ada yang mengatakan 2 boleh sholat Jumat. Maksud saya kenapa? Karena mereka khilaf tentang apakah jamaah itu cukup cuma 2 orang minimal atau harus 3 orang. Ini diantaranya masalah ini. Taib yang ketiga, ya, lafal 2 atau tasniyah jika diidhofahkan kepada dhamir, diidhofahkan, disandarkan kepada dhamir, kepada kata ganti, maka bisa dengan 2 cara. Dengan dirubah jadi jamak atau tetap dengan lafal tasniyah, dengan lafal tasniyah. 2. Contoh, papan tulisnya kurang besar ya. Contoh ya. Contoh, kolbakuma, jantung, kolbun, mufradnya apa? Kolbun. Kalau 2 jantung, kolbani, paham? Kolbani. Tatkala diidhofahkan kepada kamu berdua, bisa dengan kolbakuma, ini dengan tetap tasniyah, atau dengan kulubukuma. Kulubukuma, jantung kalian berdua atau hati kalian berdua. 2 orang hatinya ada berapa sih? Ada 2. Tetapi bisa dalam bahasa Arab dengan mengatakan kolbakuma, tetap lafal tasniyah, atau dengan lafal jamak, kulubukuma. Dan ini lebih asah, lebih fasih dalam bahasa Arab. Makanya Allah menggunakan lafal tersebut seperti dalam Al-Qur'an, in tatuba, jika kalian berdua Hafsah dan Aisyah bertobat, ilallahi faqad sagat qulubukuma, sungguhnya kedua hati kalian telah condong. Tapi Allah tidak mengatakan faqad sagat qalbakuma, tapi Allah mengatakan apa? Faqad sagat qulubukuma. Padahal qulub di situ jamak tapi maksudnya berapa? 2. Paham? Paham tidak? Seperti juga dalam ayat Al-Quran, ini dalam surat At-Tahrim, seperti dalam ayat Al-Quran juga, illa ma hamalat zuhuruhuma. Ya, kecuali yang daging-daging yang tempel pada punggung sapi dan kambing. Allah tidak mengatakan illa ma hamalat zuhrahuma, tapi Allah mengatakan illa ma hamalat zuhuruhuma. Padahal dimaksud 2. Paham? Kalau lafal dalam bahasa Arab itu zuhra, ada alifnya, zuhrahuma. Tapi ternyata Allah menggunakan lafal jamak zuhuruhuma. Jadi terkadang lafal jamak maksudnya berapa? 2. Paham? Contoh lagi, Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan-tangan mereka. Padahal yang dipotong berapa tangan? 4 apa 2? 2. Tapi Allah tidak mengatakan faqta'u yadaihima. Allah tidak mengatakan demikian. Tapi Allah mengatakan faqta'u aydiyahuma. Yang dipotong padahal 2 tangan, tapi Allah menggunakan lafal jamak, potonglah
tangan-tangan mereka. Padahal yang dipotong pencuri laki, pencuri perempuan cuma 2 tangannya. Ya. Faqata'u aydiyahuma, contoh. Faqata'u aydiyahuma. Padahal berdua. 2 tapi ternyata lafalnya jamak. Ini salah satu penjelasan. Intinya, para ulama yang menjelaskan bahwasanya tangan Allah cuma 2. Namun terkadang diungkapkan dengan mufrad karena maknanya jenis, terkadang diungkapkan dengan jamak karena hal-hal berikut ini. Taib. Sini hapus karena kita bahas yang masalah sunnah. Enggak cukup papan tulisnya. Antum catat aja ya. Yang penting kalau antum catat, jangan cuma foto ya. Kalau antum catat akan itu masuk di otak ya. Terkadang meskipun saya sudah paham, saya catat ya. Terkadang saya sudah paham, saya catat. Catatan tersebut terkadang berupa kesimpulan, tapi semuanya di sini dari kesimpulan ya. Jadi antum catat semuanya. Nanti meskipun nanti mungkin dijadikan buku, paling tidak antum pernah mencatat. Kalau kita mencatat itu, pertama kita memahami. Kemudian kita tatkala kita catat, kita butuh meringkas. Ini sudah memperkuat hafalan. Memperkuat apa? Hafalan. Beda kalau orang cuma lihat. Dia tidak catat. Dia paham tapi suruh ngulang kadang nggak bisa. Kenapa? Karena dia baru satu tahapan. Paham? Baru satu tahapan ya. Hah? Iya tetap. Jadi kata sebagian ulama tatkala mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastami' lima yuha." Perkataan Nabi Musa kepada Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu." Berarti ilmu itu pertama harus mendengar ya. Jangan ngantuk kalau disampaikan. Kalau ngantuk sudah tidak mendengar. Kalau sudah didengar, maka dihafalkan atau kemudian dipahami baru dimurajaahi ya. Tapi tatkala kita menulis banyak hal yang memperkuat hafalan kita ya. Kita mendengar, kita memahami, kita torehkan dalam tulisan, ini semua memperkuat. Makanya dalam suatu riwayat tatkala Imam Syafi'i hadir di majelis Imam Malik, Imam Syafi'i tidak bawa buku. Maka dia menggunakan air liurnya, dia tulis di tangannya. Sekedar untuk mengkokohkan apa? Hafalan dia. Sampai ditegur. Ya, ternyata dia sudah menghafal. Tapi di antara hal yang membantu dia untuk menghafal, dia apa? Menuliskan ya. Meskipun dia tidak bawa buku, dia tulis dengan air liurnya. Taib. Bukan apa-apa, yang tidak tulis juga nggak apa-apa. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Dalil dari sunnah. Maka ini bisa kita klasifikasikan juga menjadi 3 ya. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan tangan Allah 2 terkadang datang dalam lafal mufrad sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan sifat zat tangan tersebut. Yang ketiga, dalil-dalil yang menunjukkan
perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh tangan tersebut. Saya akan nukilkan hadis-hadis tentang hal tersebut, ya. Seperti, ya, ini saya nukil dari tesis saya. Contoh seperti hadis, ya, hadis tentang syafaat, ya, hadis tentang syafaat, ya. Para manusia datang kepada Adam alaihissalam, mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallah biyadihi, ya, khalaqakallah biyadihi. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya, ya. Kemudian juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam, Nabi berkata, wal khairu kulluhu fi yadaika. Fi yadaika. Nanti carikan papan tulis yang nempel, apa? Penghapus yang nempel, ya. Lebih mudah, ya. Kalau enggak saya bawa dari Jakarta nanti. Fi yadaika. Di sini musanna isnain dan dua. Segala kebaikan berada di kedua tanganmu, ya. Contoh lagi, ya. Hadis Ibnu Umar di mana Rasulullah SAW berkata, ya'khudullahu samawatihi wa ardihi biyadaihi. Allah Subhanahu wa taala memegang langit-langit dan bumi biyadaihi, ya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khudullah azza wa jalla samawatihi wa ardihi biyadaihi. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Dan sering lagi Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadun apa? Biyadihi. Hadisnya banyak sekali. Ini mufrad, ini musanna, mufrad. Dalil yang menunjukkan sifat zat tangan tersebut. Di antaranya hadis Nabi SAW, wakilta yadaihi yamin. Wakilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Kata Nabi SAW, kedua tangan Allah kanan, ya. Dalam beberapa riwayat mengatakan wa yadhul ukhra, dan tangan yang lain. Tidak ada riwayat yang sahih dikatakan tangan kiri Allah, enggak ada. Yang ada yang sahih cuma ada dalam riwayat wa yadihi shimal, tetapi hadisnya dhaif. Lafalnya dhaif, syadz. Yang ada hadisnya dalam dua riwayat, dalam riwayat Muslim dan riwayat Al-Hakim, wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah apa? Kanan. Ini semakin menekankan kita enggak bisa bayangkan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bayangkan manusia pasti kanan dan apa? Kiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis bukan tilka wa kilta yadayhi yamin, kedua tangannya apa? Kanan, ya. Di sini berarti ada dua tangan. Kemudian juga, ya, hadis yang masyhur, ya, inna quluba bani Adam fi usbu'aini baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati-hati manusia, ya, fi usbu'aini, ya, min asabi'ir rahman, min asabi'ir rahman. Jari-jari Allah. Kita tahu namanya jari-jari adalah sifat dari apa? Tangan. Ini semakin menguatkan bahwa inilah tangan hakiki, bukan tangan yang takwil, ya. Karena sifat tangan Allah disifati dengan memiliki jari-jari. Demikian dalam hadis yang lain, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, jaa habrun minal ahbar ila Rasulillah. Ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isbi'." Kami dapati dalam Taurat bahwasanya Allah menjadikan langit di satu jarinya. Wal ardina ala isbi', dan juga Allah menjadikan bumi di salah satu jarinya. Ya, wasyajaru ala isbi', segala pohon di satu jari Allah Subhanahu wa taala.
wal ma' was-sara ala isbi', kemudian langit, air dan tanah di satu jari Allah Subhanahu wa taala. Wa sairil khalaiq ala isbi', dan seluruh makhluk yang lain di salah satu jari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu anal malik, dan Allah berkata, akulah raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habar. Hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Maka Nabi waktu dibilang pendeta Yahudi demikian, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya dalam rangka membenar perkataan Yahudi tersebut. Yahudi sedang mensifati Allah memegang, Allah menjadikan langit di salah satu jarinya, Allah menjadikan bumi di salah satu jarinya, Allah menjadikan seluruh makhluk di salah satu jarinya, tanah dan air di salah satu jarinya. Nabi kemudian tertawa. Berarti tangan-tangan Allah disifati dengan apa? Jari. Kemudian juga disifati dengan kaf. Kita tahu kaf kalau dalam bahasa Indonesia itu telapak, ya. Telapak apa? Telapak tangan, ya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Innallaha in syaa'a adkhala khalqahu jannah adkhala khalqahu al-jannah bikaffin wahidah." Bikaffin wahidah. Sungguhnya Allah jika berkehendak, Allah akan masukkan seluruh makhluknya dalam surga dengan satu genggamannya. Satu genggamannya. Ini maksud saya, ini semua menekankan bahwasanya tangan ini maksud tangan sesungguhnya. Karena kalau tangan yang dimaksud bahwasanya Allah tidak punya tangan, tapi hanyalah sekedar nikmat atau kudrah, maka tidak mungkin kudrah disifati dengan keduanya ya kanan, disifati dengan miliki jari-jari, disifati dengan telapak, enggak mungkin. Karena kalau kudrah diartikan dengan tangan diartikan dengan kudrah ataupun nikmat, maka cuma tangan doang tanpa diperinci seperti ini. Tatkala diperinci seperti ini menunjukkan memang benar tangan-tangan yang hakiki. Faham maksud saya? Baik. Yang ketiga, hadis-hadis yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh tangan. Contohnya ya, Kata Nabi SAW, wa biyadihil ukhral mizan, yakhfidhu wa yarfa. Wa biyadihi al-ukhra al-mizan, yakhfidhu wa yarfa. Kata Nabi SAW, di tangan Allah satunya ada timbangan. Allah merendahkan dan Allah mengangkat. Jadi tangan itu bekerja, ya, mengangkat timbangan dan menurunkan apa? Timbangan. Perbuatan tangan. Contohnya lagi, kata Allah, kata Nabi SAW, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dari hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga dari Bukhari yang kedua, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan. Jadilah bumi pada hari kiamat seperti khubzah, seperti roti yang satu, yatakaffa'uhal jabbaru biyadihi. Yatakaffa'uha itu Allah menggenggamnya dengan tangannya. Kama yatakaffa'u ahadukum biyadihi khubzatahu, sebagaimana salah seorang dari kalian menggenggam roti dengan tangannya. Ada sifat yatakaffa, ya. Yatakaffa'uha. Ya, Allah menggenggam bumi, ya. Contohnya lagi hadis Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, dan seterusnya. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya terbentang di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertobat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertobat. Sini disebutkan yabsutu, membentang. Kemudian juga ya, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, innallaha qabada qabdatan biyaminihi. Allah menggenggam dengan tangan kanannya. Innallaha qabada qabdatan. Allah menggenggam biyaminihi. Allah menggenggam dengan satu genggaman dengan tangan kanannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, innallaha lamma khalaqal khalqa kataba biyadihi. Menulis dengan tangannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Adam berkata kepada Nabi Musa, istafakallahu bikalami wa khatta laka biyadihi. Wa khatta
laka biyadihi. Yaitu Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ya. Dalam hadis yang lain juga, semua hadisnya sahih ya. Nabi mengatakan, yaqbidullahu al-arda wa yatwis sama. Yaqbidullah al-arda wa yatwi sama. Yang artinya Allah menggenggam bumi dan Allah melipat apa? Langit. Ini sama seperti surat dalam Az-Zumar ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samatu matwiyatun bi yaminih. Pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya ya, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Saya bacakan ya. Ya'khudullahu samawatihi wa ardihi biyadaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memegang langit-langitnya dan bumi-buminya dengan kedua tangannya. Fayaqulu ana Allah, dan Allah berkata, akulah Allah. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, dan menggenggam jari-jarinya dan membentangkannya. Kata Abu Hatim, yang melakukan begini dan begitu Nabi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi hadisnya ya. Jadi kata Nabi, ya'khudullahu samawatihi wa ardihi biyadihi fayaqulu ana Allah, ana al-malik, hatta nadhartu ila al-mimbar yataharrak min asfal. Allah memegang langit dan bumi dengan kedua tangannya, kemudian Allah berkata, aku adalah Allah, aku adalah raja. Sampai kata Ibnu Umar, aku melihat dari bawah mimbar goyang, ya. Hatta inilah aku la asaqitun huwa bi Rasulillah, sampai aku berkata, apakah mimbar akan menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mempraktekkan waktu membaca hadis sampai bergoyang di atas mimbarnya. Tetapi yang menakjubkan, waktu Nabi menyatakan Allah memegang langit dan bumi dengan kedua tangannya, Nabi mempraktekkan begini. Ya. Kata Abu Hatim, sabda atau perkataan Ibnu Umar, yaqbidu asabiyahu yabsutuha, menggenggam tangan dan membukanya adalah perbuatan Rasulullah SAW, bukan Allah. Maksudnya apa? Untuk menekankan bahwasanya tangan Allah itu sungguh-sungguh hakiki. Sama seperti waktu Nabi membacakan innallaha ni'ma ya'idzubukum bih innallaha kana sami'an basira. Waktu Nabi membacakan ayat, sungguhnya Allah sebaik-baik memberi nasihat kepada kalian, sungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Nabi begini. Untuk menunjukkan bukan Nabi menyamakan pandangan Nabi dengan pandangan Allah, bukan Nabi menyamakan pandangan Allah dengan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ingin menunjukkan tahqiqan bahwasanya itu benar-benar hakiki, Allah melihat, Allah apa? Mendengar. Sama dalam hadis ini, waktu Nabi menceritakan Allah memegang langit dengan tangannya, memegang bumi dengan tangannya, Nabi begini. Sampai bergoyang di atas mimbar, menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah punya tangan, bukan menyamakan tangan Allah dengan tangan apa? Nabi. Bisa paham? Sama seperti Nabi mengatakan, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, kalian akan melihat Allah sebagai melihat rembulan, maksudnya cara melihat. Jadi untuk pendekatan, bukan Nabi sedang menyamakan tangan Allah dengan tangan Nabi. Tatkala Nabi mengatakan begini, berarti benar-benar itu tangan Allah memegang langit dan bumi. Paham maksud saya? Ini semua kenapa saya jelaskan demikian? Ya, untuk menjelaskan bahwasanya tangan yang datang dalam hadis lebih dari 100 dalil, hadis maupun ayat, itu tangan yang sesungguhnya, bukan tangan apa? Bukan tangan yang ditakwil maksudnya nikmat maupun apa? Qudrah. Paham? Antum paham atau tidak? Kalau sudah paham dihapus. Baik, sekarang bagaimana akidah ya? Akidah ahlul bid'ah ya.
atau akidah? Entah. Akidah kelompok-kelompok tentang sifat tangan Allah. Baik. Di sini pertama yang menetapkan tangan Allah secara hakiki. Hakikat. Ya, yang menyatakan Allah tidak punya tangan. Lafal tangan hanyalah majaz. Majaz, ya. Bukan hakiki. Ya. Adapun yang mengatakan tangan Allah secara hakikat, ya. Ya, maksudnya apa? Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan apa? Makhluk. Ya, maksudnya Allah punya tangan tidak sama dengan tangan makhluk. Jangankan tangan Allah, tangan malaikat saja kita tidak paham. Tangan malaikat saja kita tidak paham. Paham bagaimananya? Kaifiyahnya, bagaimananya. Allah berfirman, malaikat punya tangan, malaikat punya jantung, ya. Contoh kata Allah, basitu aidikum. Wal malaikatu basitu aidihim, wal malaikatu basitu aidihim. Dan malaikat membuka tangan mereka untuk membuka tangan mereka. Untuk apa? Untuk menghantam orang-orang kafir. Baik. Kalau ada yang tanya, bagaimana cara tangan malaikat? Ada yang tahu tidak tangan malaikat apa? Tidak ada yang tahu. Ya. Allah menyatakan misalnya malaikat punya jantung, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzi'a an qulubihim, tatkala rasa takut dicabut dari jantung malaikat. Jantung malaikat kayak apa? Enggak ada yang tahu. Masa ada katupnya, ada darahnya? Enggak ada. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Malaikat punya tangan kita enggak tahu. Kalau tangan malaikat Anda tidak tahu, bagaimana lagi tangan apa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Yang berpendapat bahwasanya tangan Allah secara hakikat ada dua, ya. Yaitu Ahlus Sunnah, para salaf. Kemudian adalah Asy'ariyah mutaqaddimin. Kemudian juga Kullabiyah. Asy'ariyah mutaqaddim masih di sini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Baqillani, mereka sebutkan dalam buku mereka. Al-Baqillani, kemudian Ibnu Fawraq. Kemudian di antaranya adalah Al-Baihaqi. Semua ini mereka berpendapat Allah punya tangan. Oleh karenanya Asy'ariyah mutaakhirin menyelisihi nenek moyang mereka. Adapun ini, ya, adalah pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah mutaakhirin. Belakangan, ya. Seperti Ar-Razi dan lain-lainnya, ya. Mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, yang dimaksud dengan tangan hanyalah majaz bukan hakiki. Apa maksudnya tangan? Maksudnya tangan cuma dua, ya. Tangan maksudnya adalah kudrah, kekuatan atau kekuasaan, dan atau nikmat. Ya. Tangan itu
Maksudnya kudrah atau apa? Nikmat. Ya. Tapi bagaimana bantahan terhadap mereka? Bantahan. Ibnu Umar berkata, pertama, Ibnu Umar berkata, sungguhnya innallaha khalaqa arba'atan biyadihi. Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Allah menciptakan, ini hadisnya sahih, riwayatnya sahih, menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Yaitu Adam, surga Adan, ya, Adan dan ada yang lainnya 2 saya lupa ya. Tapi di antaranya siapa? Adam. Adam. Ya, kalau ternyata tangan diartikan dengan kudrah dan nikmat, maka tidak ada spesialnya Adam alaihissalam. Taib. Yang kedua, ya, kalau tangan diartikan kudrah, maka Adam tidak spesial. Karena kita semua diciptakan oleh kudrahnya apa? Allah. Adam tidak spesial. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, mereka orang-orang yang menolak sifat tangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka durhaka kepada Adam alaihissalam. Durhaka kepada nenek moyang, ya. Kenapa pada hari kiamat semua orang datang kepada Adam, mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi." Wahai Adam, engkau nenek moyang manusia, kau spesial. Allah ciptakan engkau dengan apa? Tanganmu. Kalau tangan artinya kudrah, ya apa bedanya dengan kita? Kita juga diciptakan dengan kudrah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya. Maka orang-orang yang menolak sifat tangan Allah, mereka durhaka kepada Adam seakan-akan Adam tidak punya keistimewaan. Faham tidak? Demikian Nabi Musa alaihissalam waktu debat sama Adam. Musa berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi." Musa aja tahu, wahai Adam, engkau spesial. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Kalau maksud tangannya nikmat atau kudrah, apa bedanya dengan Nabi Musa alaihissalam? Tidak ada bedanya. Paham? Demikian juga kalau tangan artinya kudrah, maka iblis bisa bantah Allah. Bukankah Allah mengatakan, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau artinya kudrah, iblis bilang, apa bedanya dia dengan saya, Allah? Kau ciptakan Adam dengan kudrahmu, aku pun diciptakan dengan kudrahmu. Emang Allah ciptakan iblis dengan kudrahnya siapa? Kudrahnya Allah juga kan? Paham? Oleh karenanya kalau diartikan dengan kedua tangan maksudnya adalah nikmat atau kudrah, maka iblis juga bisa bantah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang keempat, kalau tangan diartikan kudrah, maka tidak perlu dengan lafal tasniyah. Tidak perlu dengan lafal 2 ya. Cukup. Ya, karena kudrah Allah tanpa batas, paham? Kudrah Allah tanpa batas. Kenapa? Wahai Adam, iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan 2 kekuatanku? Loh. Kekuatan Allah terbatas atau cuma 2? Atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Ngapain dibatasi dengan 2? Kalau diartikan kudrah tangan dengan nikmat sama. Wahai iblis, kenapa kau, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan 2 nikmatku loh? Nikmat Allah cuma 2 atau tanpa batas? Tanpa batas. Ya. Maka tidak ada namanya tangan artinya adalah kudrah atau nikmat kemudian dijadikan bilangan 2. Tidak pas dalam apa? Bahasa Arab. Baik. Yang keempat, yang kelima, ya. Kata mereka, tangan diartikan sebagai kudrah atau nikmat datang dalam bahasa Arab.
kita katakan jawaban memang benar, bisa. Tapi jangan digeneralisir, tapi jangan generalisir. Tidak semua berarti harus diartikan dengan apa? Kudrah, paham? Memang benar, terkadang tangan maksudnya kudrah, terkadang tangan maksudnya apa? Nikmat. Tapi jangan antum generalisir. Contoh kalau mau kita generalisir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Coba. Ya. Coba kita mau artikan tangan dengan nikmat atau kudrah. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah kekuatan mereka. Potonglah nikmat mereka. Maksudnya apa? Tidak bisa. Memang benar dalam bahasa Arab, tangan bisa artinya kudrah, tangan bisa nikmat, tapi jangan ente generalisir. Ada hal yang tidak bisa diartikan dengan kudrah, dengan apa nikmat. Contohnya firman Allah, "Lima khalaqtu biyadayya." Azan kah? Azan. Baik, azan terus lanjut. Azan. Baik, bantahan ke berapa? Ke-6. Bentuk apa? Tambahan kata ba, tambahan huruf ba dalam firman-Nya biyadayya, ini biyadayya, dengan kedua tanganku, ini menunjukkan hakiki. Karena kalau tangan yang artinya kudrah atau nikmat tidak perlu pakai huruf ba, tidak perlu pakai huruf ba. Pakai huruf ba. Sama, jadi ada ba dengan itu menunjukkan tangan hakiki, ya. Ya. Lima khalaqtu biyadayya, aku menciptakan dengan kedua tanganku. Jadi tangan tersebut benar-benar hakiki karena ada ba di situ. Kalau nikmat tidak perlu pakai ba, ya. Sama seperti firman Allah, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim." Sungguh celaka orang-orang para pendeta yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Tidak mungkin diartikan dengan kudrah dan nikmat mereka. Tidak mungkin. Benar-benar nulis dengan apa? Dengan tangannya. Taib. Bantahan ke-6. Lanjut ya. Bantahan ke-7. Ya. Kenapa kalian menolak sifat tangan dari Allah? Kata mereka. Karena yang punya tangan hanya makhluk. Jawaban, kalau begitu, tolak aja semua sifat yang lain. Bukankah mendengar, melihat juga kita lihat ada di makhluk. Sifat hidup juga milik siapa? Makhluk. Ya sudah, kalau gitu tolak aja semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini namanya sama. Ya, kalau mereka berkata, oh tidak, ya, sifat-sifat yang lain seperti melihat dan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Apa bantahannya? Sama. Jawaban sama. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk.
9. Kelaziman menolak tangan Allah adalah menyamakan Allah dengan yang buntung. Sama. Allah tidak punya tangan, Allah juga bersama dengan orang yang tidak punya tangan. Berarti sama menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada banyak syubhat-syubhat, tapi cukup aja sampai di sini karena waktu sudah habis ya. Yang terakhir saya lupa selalu ya. Kalaulah ini jawaban yang paling telat. Kalau memang benar, kalaulah kita ngalah dan mengatakan tangan maksudnya adalah kudrah atau nikmat, maka ini semakin menunjukkan Allah punya tangan. Karena tidak mungkin tangan diartikan kudrah kecuali dari yang benar-benar punya tangan. Punya tangan. Makanya nggak ada orang bilang tangan korma, nggak ada. Karena korma nggak punya apa? Tangan, nggak ada. Nggak ada orang bilang tangan meja, karena meja nggak punya apa? Tangan. Tatkala kita bilang manusia, oh dia panjang tangan, maksudnya dia dermawan ya. Kalau Indonesia panjang tangan maksudnya apa? Mencuri ya. Kalau bilang istilah orang ini ringan tangan, ringan tangan maksudnya apa? Mudah membantu. Oh membantu atau mukul? Ringan tangan mudah membantu. Memang itu benar, itu majas. Ringan tangan maksudnya dia mudah membantu. Itu menunjukkan dia benar-benar punya tangan. Karena kalau dia tidak punya tangan, nggak mungkin kita bikin istilah itu. Paham? Tidak mungkin ada istilah panjang tangan, ringan tangan, kecuali kepada zat yang benar-benar punya tangan. Kalau dia tidak punya tangan, kita tidak mungkin munculkan istilah tersebut. Jadi itu bantahan yang paling telat. Paham, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah sah solat orang yang punggungnya melengkung saat rukuk dan sujud meskipun dia tumakninah? Kalau dia sudah dikatakan rukuk meskipun tidak sempurna ya. Harusnya kalau orang rukuk kan punggungnya lurus, tapi dia agak bengkok sedikit. Tapi dikatakan rukuk maka dan disertai dengan tumakninah maka sah rukuknya. Ya meskipun seharusnya lurus. Artinya dia hanya menyelisih sunnah. Harusnya punggungnya tidak bengkok begini tapi apa lurus. Tapi kalau dia meskipun agak bengkok tapi dia sudah tumakninah maka tetap sah solatnya. Kecuali dia berdiri sampai pada posisi belum dikatakan rukuk. Misalnya dia rukuknya cuma begini. Rukuknya cuma begini. Ya ini orang belum bilang dikatakan apa? Rukuk. Baru capek. Belum rukuk. Tapi kalau sudah begini, meskipun agak begini, ini kan salah rukuknya. Harusnya agak turun. Tapi dia rukuknya begini misalnya. Sudah dikatakan rukuk secara bahasa. Meskipun rukuknya tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Tapi dia sudah tumakninah, meskipun agak bengkok begini, agak naik ke atas, tetap dikatakan rukuknya sah. Harusnya dia agak turun lagi. Ustadz, bagaimana cara mengatasi orang yang terkena waswas syaitan? Ya. Antum dilarang untuk mengikuti waswas tersebut. Kalau antum mengikuti waswas tersebut, antum berdosa. Ya. Maka jangan peduli dengan waswas tersebut. Dilawanlah waswas tersebut. Jangan ikuti. Misalnya seorang berwudu, dia merasa belum wudu lagi.
Kemudian, kayaknya batal lagi. Berulang-ulang. Jangan ikuti. Kalau antum ikuti itu berdosa karena itu gangguan apa? Setan. Anggap aja mau bilang setan belum sudah batal, cuek aja. Emang gue pikirin bilang gitu. Jangan. Cuek aja, jangan diikuti. Jangan diikuti. Saya pernah ditelepon orang, bolak-balik, Ustaz, saya merasa was-was saya akan meninggal dunia. Saya bilang, sudah, emang kalau meninggal kenapa? Apa masalahnya? Ya meninggal aja, tinggal meninggal. Oh begitu Ustaz. Iya, maksudnya mau apa? Meninggal aja sudah, yang penting ente beramal soleh. Dia takut meninggal sehingga takut mau bangun ini nggak berani, mau ini nggak berani. Ente jalan aja waktunya meninggal. Ente buktinya belum meninggal juga sampai sekarang ya. Ustadz, ada Ustadz ditanya, nikah harus semanhaj, katanya sekarang semanhaj lebih penting dari seiman. Kan yang penting sama-sama suci kepada Allah, sama-sama ngaji. Atau pakai kerudung yang baik. Jadi tidak ada syaratnya menikah harus satu manhaj. Kalau kita nikah dengan wanita Nasraniyah, manhajnya super beda. Boleh. Seorang laki muslim boleh nggak menikah dengan apa? Wanita Nasraniyah? Boleh. Boleh nggak menikah wanita Yahudiyah? Boleh ya. Kalau boleh, boleh. Tapi kan kita disuruh mencari yang sinkron dengan kita ya. Kalau kita menikah dengan seorang ternyata pemikirannya misalnya wahdatul wujud. Ini akhwat cantik banget tapi dia wahdatul wujud. Saya mau nikah lah. Kan kita mikir anak kita nanti jadi wahdatul wujud gimana? Iya. Kalau antum bisa debat dia enggak apa-apa ya. Tapi kalau sah saja. Kita nikah dengan orang punya pemikiran nyimbang sah saja ya. Tapi lebih baik kita mencari yang semanhaj, yang sefikrah ya. Bukan cuma kita, mereka juga demikian, paham? Bahkan sebagian orang menikah harus tanya murabinya. Oh enggak boleh, harus nikah sama ini, murabinya yang nunjuk. Sama aja. Tapi kalau bilang sah, ente mau nikah jangankan sama selain manhaj, sama Nasrani pun apa? Sah Nasraniyah. Sama Yahudi juga apa? Sah. Tapi kan kita ingin hidup nyaman, ingin hidup kita nyambung ya. Kalau sah, enggak ada masalah. Kalau masalah sah, maka tidak harus semanhaj. Tapi kalau ingin nyaman, supaya lebih tentram, tidak terkena syubhat, maka tidak mengapa. Di antara kalau tidak salah biografi Imran bin Hattan, ya, salah seorang perawi hadis, ya, dia terkena manhaj khawarij gara-gara terpengaruh dengan istrinya. Gara-gara terpengaruh dengan apa? Istrinya. Sebagian orang juga dia sebenarnya orang yang zuhud, menikah dengan cewek yang gaul, akhirnya terkena manhaj mall, ya. Tiap hari ke mall ngabisin duit, terpengaruh. Jadi istri itu punya pengaruh, ya. Tapi kalau antum tanya sah, ya tidak perlu lihat manhaj kalau masalah apa? Sah. Tapi kalau hidup tentram, ingin punya anak yang bisa diarahkan, cari yang di atas apa? Sunnah, ya. Apakah seorang bisa melihat Allah Azza wa Jalla dalam mimpi selama kita masih hidup? Karena saya pernah mendengar pernyataan Syekh Saleh Fauzan. Iya mungkin. Ya, ini pendapat ulama, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya seorang mungkin melihat Allah dalam mimpi. Tetapi yang dilihat bukan zat Allah. Paham? Karena mimpi itu hanyalah menggambarkan keimanan seseorang. Bukan dia ketemu Allah, bukan berarti seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti waktu raja bercerita kepada Nabi Yusuf, "Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf." Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 7 sapi kurus makan 7 sapi yang gemuk. Apakah hakikatnya belum ada 7 sapi? Tidak. Yang terjadi kenyataan ternyata musim kemarau, musim subur, kemudian datangi 7 tahun musim apa? Kemarau. Jadi ada munasabah, ada keterkaitan, tapi bukan itu hakiki yang akan jadi kenyataan. Ya, sama dalam hadis kata Nabi SAW, "Inni ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang terindah, kata Nabi SAW. Maksudnya, ada dalam mimpi. Nabi pernah melihat Allah dalam apa? Dalam mimpi. Tetapi bukan seperti itu zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Karena mata kita enggak mampu untuk melihat Allah. Lihat matahari aja enggak mampu. Makanya Nabi Musa waktu disuruh melihat ke gunung, pingsan tatkala ada cahaya Allah. Maka Nabi Musa pun alaihissalam pun pingsan. Adapun mimpi, maka seorang mengatakan seorang bermimpi bertemu dengan Allah, maka itu menunjukkan dia keimanan dia, ya. Tetapi yang dilihat bukan zat Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi hanyalah simbol-simbol yang menunjukkan keterkaitan sesuatu. Seperti sapi kurus merupakan simbol dari musim apa? Kemarau.
Apa hukumnya menelan ya dahak atau ingus ketika sholat dan puasa? Ya. Apa benar diperbolehkan karena disamakan dengan air ludah? Iya. Kata para ulama kalau dahak tersebut langsung turun dalam sini, tidak sampai dari ingus dikeluarkan ke mulut dulu, maka maka tidak mengapa, enggak ada masalah. Misalnya dari sini langsung kita telan, tidak membatalkan salat, tidak membatalkan apa? Puasa, tidak membatalkan puasa. Ustaz, apakah hukum Allah seperti hukum potong tangan untuk pencuri dan sebagainya adalah syarat agar sebuah dosa bisa diampuni? Jawabannya tidak ya. Kalau seorang melakukan kemaksiatan ya, kemudian ditangkap, didekatkan hukum hudud ya, seperti dia berzina kemudian dirajam, kemudian dia membunuh kemudian dia dibunuh juga, atau dia merampok dipotong tangannya, maka itu menghapuskan dosa-dosanya. Tapi seandainya dia tidak ditangkap ya, seandainya di negara tersebut tidak menegakkan hukum ini ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah bisa mengampuninya meskipun tidak ditegakkan hukum apa? Hukum had. Bahkan seorang yang berzina kemudian dia sembunyikan, tidak cerita kepada orang lain, maka Allah bisa mengampuninya jika dia benar-benar bertobat ya. Bahkan tidak boleh dia cerita, tidak boleh dia cerita ya. Tidak usah dia pergi ke Saudi dia bilang saya berzina. Tolong tegakkan hukum apa? Hukum had. Karena para ulama tidak dianjurkan. Makanya Ma'iz al-Aslami waktu dia melaporkan diri kepada Nabi, saya berzina, Nabi suruh pergi. Didatangi kedua kali, Nabi suruh pergi. Ya, abika junun, kata Nabi, kok gila? Dia enggak. Sampai 4 kali dia lapor baru Nabi, kalau dia bersungguh-sungguh Nabi tegakkan hukum had. Kata para ulama, Nabi menyuruh dia pergi berulang-ulang menunjukkan bukan dianjurkan untuk melaporkan apa? Diri. Ya, barang siapa menutup aibnya mudah-mudahan Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Kecuali seorang yang takut dia terus berzina, maka hendaknya dia melaporkan diri agar dia tidak terus terjerumus dalam perzinahan. Tapi kalau dia cuma sekali kemudian dia bertobat kepada Allah, maka tidak usah dia cerita, apalagi melaporkan diri ya. Ada seorang ustaz cerita, ada seorang kawan datang kepada dia. Kata, Ustaz, saya mau cerita sesuatu dosa. Kata ustaz tersebut, jangan cerita, tutup aibmu. Kata dia, Ustaz, saya mau bertobat. Dia tobat aja sama Allah, enggak usah cerita. Ustaz, tapi saya penasaran, kalau saya tidak cerita kayaknya kurang plong. Ustaznya bilang, ya udah cerita aja. Ustaznya terpancing. Ustaznya yang cerita ini ustaznya sendiri cerita ke saya. Akhirnya orang itu mengatakan, Ustaz, saya berzina. Ya sudah. Sudah, ente bertobat aja sudah. Ustaz, saya mau cerita, saya zina sama siapa? Enggak usah cerita. Kali Ustaz, saya tidak plong kecuali kalau saya ceritakan. Ustaznya terpancing lagi. Ya sudah, cerita. Dia bilang, Ustaz, saya zina sama istri fulan. Temannya, Ustaznya marah, kurang ajar ente katanya. Allah maafkan, tapi saya tidak katanya. Jadi seorang kalau melakukan maksiat tidak usah cerita-cerita ya. Apalagi masih seperti zina, nggak usah diceritakan ya. Ya karena Allah sudah tutup aib kita, nggak perlu kita ceritakan aib kita. Kecuali hal-hal yang tidak berkaitan dengan harga diri seorang diceritakan, ada maslahatnya, maka tidak mengapa. Seperti Salman Al-Farisi bercinta masa lalunya di mana dia pernah melakukan kesyirikan, menyembah api, ada maslahatnya dia ceritakan, paham? Ya sama seperti Ja'far bin Abi Thalib waktu bertemu dengan Raja Najasyi, dia mengatakan kunna fil jahiliyah, kami dahulu di zaman jahiliyah, kami begini, kami secara global ya. Karena ada masalahnya dia cerita tersebut, bahwasanya setelah datang iman, maka kemudian kami berubah begini. Diceritakan masa lalunya. Tapi bukan dia mengatakan saya berzina, saya bunuh orang, enggak ya. Ya karena itu aib yang tidak boleh diceritakan. Sama seperti sahabat duduk di masjid, kemudian mereka ngobrol di antara mereka, cerita masa lalu mereka ketawa-ketawa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mereka dapatkan. Maka ini tidak jadi masalah. Adapun seorang berhijau cerita, oh saya dulu narkoba, saya dulu ini tato saya ngapain begitu? Enggak usah ya. Tapi kalau dia ada cerita suatu yang global, ada manfaatnya, maka tidak jadi masalah. Dia sudah bertobat dari hal tersebut, dia sudah meninggalkannya untuk beri faedah kepada yang lainnya. Ya. Misalnya dia mengatakan secara global, kita dulu pelaku riba, kita tahu bagaimana ya bahaya riba, ya dalam rangka beri nasihat kepada orang lain. Ya. Maka mudah-mudahan ini tidak mengapa, sebagaimana tadi dipraktekkan oleh sebagian sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.